Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para alim ulama, para asatid dan para orang tua, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Hidayah dan seluruh jajaran pengurus yang lainnya yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala saat ini telah menganugerahkan sesuatu yang sangat besar, sangat agung, sangat mulia. Sesuatu apakah itu? Sesuatu berupa hidayatut taufik. Dengan hidayah tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala telah meringankan kepada kita untuk melangkahkan kedua belah kaki, melanggangkan kedua belah tangan, menghadapkan jiwa raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala paling baik, paling agung, paling mulia di dunia. Kita melaksanakan taqarruban wa ta'abbudan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguh-sungguh ibadah, yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita punya harapan besar sholat kita diterima oleh Allah, zikir kita diterima oleh Allah, dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur lagi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kekuatan, kesabaran kepada kita untuk memperpanjang iktikaf kita di tempat yang agung, tempat yang mulia, tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah sampai dengan waktu isyraq. Dan kita melaksanakan satu kewajiban lagi, yaitu thalabul ilmi, yang sering Abah ulang-ulang bahwa kewajiban thalabul ilmi, kadar dan kedudukan kewajibannya melebihi kewajiban-kewajiban keparduan yang lain, melebihi keparduan sholat, zakat, puasa, bahkan ibadah haji sekalipun. Tentu kalau orang paham bahwa kalau ada dalam thalabul ilmi kewajiban yang lebih tinggi daripada kewajiban-kewajiban yang lain, dipastikan orang itu tidak akan pernah enyah dari tempat ini sebelum pengajian ini selesai. Karena pahalanya lebih besar dari sholat. Duduk semacam ini pahalanya lebih besar daripada zakat. Duduk semacam ini pahalanya lebih besar daripada puasa Ramadan. Duduk semacam ini pahalanya lebih besar daripada ibadah haji sekalipun. Abah sering ulang-ulang
Hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Ini biar terkesan dalam hati kita sehingga kita istiqomah duduk di dalam majlis mulia agung besar. Tidak ada majlis agung besar mengalahkan majlis ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang keluar dari rumahnya tiada lain dan tiada bukan untuk mencari ilmu. Ada dua niat ketika kita berangkat di rumah kita masing-masing. Langkah kita dilangkahkan, saya ingin sholat berjamaah subuh, saya ingin thalabul ilmi. Pada saat itu dilakukan, langkah pertama dilangkahkan, Rasulullah SAW bersabda, "Fahuwa fi sabilillah." Dia tidak lagi berangkat ke masjid sesungguhnya, tapi dia sudah dinyatakan Allah bahwa dia sedang jihad fisabilillah. Seperti apa jihad fisabilillah itu? Saya masih ingat ayah saya mensarahkan, dia berdiri seolah-olah dia memakai baju perang, seolah-olah membawa pedang, membawa panah, membawa tombak, naik kuda, kuda dipacu, lari ke tengah medan peperangan melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia ketika mati, pasti matinya mati syahid. Orang yang mati syahid tidak usah diganti bajunya dengan kain kafan, karena tidak ada baju yang paling suci, paling bersih mengalahkan kesucian, kebersihan baju yang dipakai mati syahid. Orang yang mati syahid tidak usah dimandikan, karena tidak ada badan yang paling suci, paling bersih, walaupun berlumuran darah, mengalahkan kesucian, kebersihan badan yang dipakai mati syahid. Bahkan orang yang mati syahid tidak usah disolatkan, kubur langsung Allah merindukan kedatangannya, surga merindukan kedatangannya. Jadi kalau kita ingin bertanya siapa mereka yang sedang dirindukan kedatangannya oleh Allah, oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan yang duduk dalam majlis ini. Wallahi tidak percaya mati sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah istiqomahkan duduk dalam majlis ini sampai akhir hayat kita, agar kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih menjadi para mujahid dan mujahidahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan keharibaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Tidak terasa seiring berjalannya waktu, di depan kita sudah ada 1 bulan yang kita nanti-nanti. Bulan yang sejak 3 bulan yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merindukan terhadap kehadiran bulan tersebut. Sampai-sampai Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadana wa hassil maqasida. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang apa amalnya? Sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi begitu menyongsong datang bulan Ramadan, langsung disambut dengan doa agar usianya disampaikan kepada bulan Ramadan. Tentu kita ingin bertanya, ada apa sesungguhnya di bulan Ramadan? Bahkan Rasulullah SAW ketika bulan Syawal datang, berdiri di atas para sahabat radhiyallahu anhum seraya berkhutbah, ya ayyuhalladzina amanu adlukum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fi lailatul qadar. Telah menyongsong di hadapan kita, wahai umat manusia, syahrun azim, bulan yang sangat-sangat agung. Tidak ada keagungan bulan
yang mengalahkan keagungan bulan Ramadan. Syahrun mubarak, syahrun yang penuh keberkahan, diberkahkan oleh Allah. Allah turunkan berbagai macam keberkahan di mana-mana. Tapi berkah yang paling banyak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Syahrun fi lailatul qadar khairun min alfi syahr. Kata Allah, bulan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, yang manakala ibadah nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Seolah-olah ibadah 83 tahun. Ini yang disampaikan oleh baginda besar Muhammad SAW kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Ada apa sesungguhnya di bulan Ramadan tersebut? Abah menemukan sebuah hadis yang sangat panjang yang Abah bawa kitabnya. Tapi karena panjang, Abah akan baca sepotong-sepotong saja, biar terjemahnya saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, innal jannata la tubakhkharu wa tuzayyanu minal khawli ilal khawli lidukhuli Ramadan. Sesungguhnya surga itu diberikan harum-haruman, diberikan keindahan, kecantikan. Dari tahun ke tahun itu adalah lidukhuli Ramadan, karena masuknya bulan Ramadan. Seperti apa Allah Subhanahu wa taala memberikan harum-haruman ke dalam surganya, mempercantik, memperindah surganya. Diteruskan hadisnya oleh baginda Rasulullah SAW, habbat rihun min tahtil arsy al-musamma bil musirah. Dengan cara di mana Allah Subhanahu wa taala meniupkan satu angin, yang angin itu dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bawah aras agungnya Allah Subhanahu wa taala. Angin itu bernama Al-Musirah. Ketika angin Al-Musirah itu masuk ke dalam surga, surga mendadak berubah menjadi lebih harum, lebih wangi. Tidak ada harum dan wangi mengalahkan harum dan wanginya pada malam hari itu. Surga mendadak menjadi lebih cantik, lebih indah. Bahkan pohon-pohon bergoyang, mengeluarkan irama indah, nyanyian indah, sehingga bidadari-bidadari yang dibangun, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipersiapkan untuk mengkhidmat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang soleh, yang solehah, yang akan menjadi ahli surga. Karena dalam kitab yang lain Abah pernah baca, seseorang itu akan diberikan satu rumah di surga. Setiap satu rumah bagi seseorang itu memiliki 70 kamar. Setiap kamar ada 70 kamar lagi. Di setiap kamar disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 70 bidadari. Jadi sejak surga diciptakan, sejak bangunan rumah megah indah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lengkap dengan bidadarinya. Ada ibu-ibu enggak di sini? Takut cemburu. Padahal nanti di surga mah enggak cemburu. Itu karena ibu-ibu yang soleh, yang solehah, bukan jadi bidadari, tapi akan menjadi penghulu bidadari, lebih cantik daripada bidadari. Ketika para bidadari mencium bau surga yang lebih wangi daripada tahun sebelumnya, mendengar sebuah nyanyian suara yang sangat indah, terbangun mereka dan mereka
keluar dari rumah mereka bertanya kepada malaikat Ridwan, "Ya Ridwan, adakah malam ini kami sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengkhidmat hamba-hamba Allah yang soleh-soleh ahli surga?" Maka malaikat Ridwan bertalbiyah, "Labbaika ya hurul ain." Baik wahai hurul ain, kiamat belum terjadi. Dunia masih belum dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian belum dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkhidmat kepada hamba-hamba Allah yang soleh-soleha, yang menjadi ahli surga. Malam hari ini tanggal 1 Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harum-haruman terhadap surganya, memberikan kecantikan, keindahan terhadap surganya. Lis-shaimina, untuk mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Subhan. Jadi Allah menyambut kita dengan memperindah, mempercantik surganya dan memberikan harum-haruman terhadap surganya. Subhan. Kata malaikat Ridwan, kalian kembali ke rumah kalian. Nanti pada saatnya kalian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Ridwan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, buka 8 pintu surga lis-shaimina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada malaikat, tutup rapat-rapat, kunci rapat-rapat 7 pintu api neraka lis-shaimina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau kita sungguh-sungguh puasa di bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka dan 7 pintu neraka ditutup. Artinya apa? Dihalalkan kita masuk ke dalam surga, diharamkan kita masuk ke dalam 7 lubang api neraka. Idza kanat min lailati syahri Ramadan, apabila tiba di malam bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan 3 perkara. Menawarkan setiap malam Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 perkara. Tawaran yang pertama yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal min sa'ilin fa'uti'ahu wa hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu wa hal min ta'ibin fa'atuba ilaih. Allah turun ke langit dunia menawarkan 3 perkara kepada umat Muhammad SAW. Siapa di antara kita yang mau minta kepadaku? 1 tahun bosan susah, 1 tahun bosan punya utang, 1 tahun bosan ribut sama keluarga, 1 tahun bosan bawa-bawa map kerja di sana sini tidak diterima, bosan hidup, susah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin apa kalian? Demi keagungan Ramadan dan puasa kalian di siang hari, tidak ada permintaan kalian, fa'uti'ahu, aku akan berikan. Yang kedua, wahal min mustaghfirin fa'aghfirlah. Siapa di antara kalian yang 1 tahun berdosa, bahkan seumur hidup berdosa, kemudian kalian di malam-malam Ramadan datang kepadaku, meminta ampunan kepadaku, sebesar apa dosa kalian, fa'aghfirlah, aku ampuni dosa kalian demi keagungan Ramadan dan puasa kalian, kata Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga, wahal min ta'ibin fa'atubu ilaih.
Barang siapa di antara kalian mau tobat, punya dosa besar, pernah nipu, pernah berzina, pernah gibah, pernah iri, dosa-dosa besar lah yang pernah dilakukan, di bulan Ramadan merangkak datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Aku tobat ya Allah. Tidak ada dosa besar sebesar apapun, walaupun membumbung dari bumi sampai ke 7 lapis langit, tidak ada tobat kata Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali aku terima. Subhan. Apabila datang waktu berbuka puasa, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, lis-shaimina farhatani, farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Buat mereka yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang satu di dunia dan kebahagiaan yang kedua adalah di akhirat. Kebahagiaan di dunia pada saat apa? Indal iftar, ketika kita berbuka puasa. Waktu kita berbuka puasa, anak kecil, anak kita, nenek-nenek, kakek-kakek, bahagianya sama. Betul kan? Disimpan semuanya di depan. Kopi disimpan, teh disimpan, air putih disimpan, susu disimpan, kolak disimpan, apalagi Pak, buras disimpan, semuanya disimpan. Subhanallah, bahagia. Nunggu azan dari Masjid Al-Hidayah. Rupanya ketika kita bahagia, ketika iftar, ketika berbuka puasa, ada yang lebih bahagia. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hambanya di siang hari lemah lunglai, tidak makan, tidak minum, menahan haus dan dahaga, melihat hambanya tidak nonton TV, melihat hambanya tidak main HP, melihat hambanya pegang tasbih, melihat hambanya baca Al-Quran, melihat hambanya berzikir. Senangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan setiap kali berbuka puasa 1 juta orang manusia yang sesungguhnya sudah diponis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa besok di akhirat ia harus masuk ajab api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali berbuka puasa berapa? 1 juta orang manusia yang sudah diponis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala besok di akhirat bahwa ia masuk ajab api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bahagianya Allah melihat hamba-hambanya berpuasa, tidak makan, tidak minum di siang hari, dan bertahan matanya tidak maksiat, telinga tidak maksiat, lisan bibir tidak maksiat, tangan kaki tidak maksiat, hati tidak maksiat, pikirannya tidak maksiat, bahkan ia taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baca Quran, berzikir, maka Allah memberikan remisi namanya. Mudah-mudahan kita semua dapat remisi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak tahu nasib kita di akhirat seperti apa. Satu-satunya modal dasar kita Ramadan. Idza kanat yaumul jum'ah wa lailat, apabila datang hari Jumat dan malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bukan setiap hari Allah membebaskan, meremisi 1 juta, tapi setiap jam. Ini hadisnya ada di sini Pak, sahabat abah kita, setiap jam. 1 hari itu berapa jam? 24 jam, berarti 24 juta. Kalau
puasa yang akan datang ini satu bulannya ada 4 Jumat, berarti 4 kali 24 juta. Beruntung kalau kita ada di sana. Kemudian apabila datang malam Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala melihat kebahagiaan daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala lulus 30 hari. Melewati ujian, menahan lapar, menahan dahaga, menahan tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat walitukabbirullaha ala ma hadakum, semua kumpul di masjid. Kemudian ia bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Takbir itu di malam Idul Fitri ayat 2 kan? Ada 2 takbir. Ada takbir walitukabbirullaha ala ma hadakum, ada takbiran. Seperti apa walitukabbirullaha ala ma hadakum? Takbir yang mendapatkan hidayah daripada Allah. Takbir di mana bahwa ia telah lulus melewati ujian 1 bulan penuh, kemudian di malam Idul Fitri dia datang ke masjid setelah berbuka, kemudian setelah ia sholat maghrib, maka hatinya berhubungan dengan Allah, mengucap syukur kepada Allah, ya Allah, karena pertolongan Engkau aku telah sampai kepada 30 hari melewati ujian besar luar biasa. Terima kasih ya Allah. Keluar dari hatinya, diucapkan oleh lisannya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini disebutnya takbir hidayah, Pak. Pastikan kalau kita takbir semacam itu, air mata kita netes. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kebahagiaan kita bertakbir, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Tidak tanggung, kata Allah Subhanahu wa taala, aku bebaskan 2 kali lipat daripada jumlah yang telah aku bebaskan. 30 juta setiap kali berbuka, 24 juta kali berapa? Kali 4, kemudian dilipat gandakan menjadi 2 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada takbiran. Kalau takbiran tuh ya pakai truk, pakai bedug, pakai apa? Allahu akbar, Allah, itu mah takbiran, bukan takbir hidayah, siar itu. Tapi takbir hidayah duduk setelah sholat maghrib, merenung, bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah, datang dari hati yang sangat dalam, keluar dari lisan. Itu yang disebut dengan takbir hidayah. Dan takbir itu yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ tidak. Di bulan Ramadan kata Rasul, fihi lailatul qadar khairu min alfi syahr. Di dalam Ramadan itu ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Yang tidak ada Lailatul Qadar itu di 12 bulan yang lainnya, kecuali hanya ada di bulan Ramadan. Dan yang menyatakan Allah itu sendiri, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr.
salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam hadis yang panjang bagaimana peristiwa Lailatul Qadar itu turun, dan pastikan bahwa Lailatul Qadar itu setiap bulan Ramadan bakal turun. Kapan turunnya? Di Ashrul Awakhir, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di Ashrul Awakhir di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat Jibril alaihissalam ke alam dunia. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap, 300 sayap sebelah kanan, 300 sayap sebelah kiri. Ada 2 sayap malaikat Jibril yang tidak pernah dibuka, kecuali khusus dibukanya pada malam Lailatul Qadar. Ketika 2 sayap itu dibuka, tutup seluruh alam jagat raya, sehingga alam ini menjadi tenang, menjadi teduh, angin pun tidak keluar karena tertutup oleh sayap malaikat Jibril alaihissalam. Oleh karenanya ketika datang Lailatul Qadar, tanda-tandanya tuh ada. Bukan saja melihat alam kita menjadi tenang, bahkan ketika orang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, sudah ada tanda dalam dirinya. Terasa hatinya sejuk. Kalau ngomong pengen nangis. Jadi tiba-tiba ada sebuah perubahan dalam sikap diri kita, ada sebuah perubahan moral dalam diri kita. Tiba-tiba bahwa kita kalau ngomong pengen nangis. Itu diantara tanda-tandanya, bukan dalam alam tapi dalam diri kita. Mudah-mudahan tanda itu ada dalam diri kita nanti. Jadi Allah buat suasana kebatinan dalam diri kita bagi mereka-mereka yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya persiapkan dari sekarang. Mahal Lailatul Qadar itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali di bulan Ramadan, dan buat mereka yang sungguh-sungguh berpuasa dan mempersiapkannya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar turun di malam-malam ganjil, tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27 dan tanggal 29. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nunggu Lailatul Qadar itu sejak 1 Ramadan. Rasulullah SAW sampai 30 Ramadan berada di masjid. Sampai-sampai Rasulullah SAW kalau rindu kepada istrinya tidak pulang ke rumah, istrinya saja yang datang buka jendela masjid, disisirin sama istri. Boleh Bapak nanti itikaf di sini, telepon istrinya, Mas ini bawa sisir, sisir. Rasulullah SAW sudah dijamin masuk surga, ibadahnya luar biasa, tapi rindu terhadap Lailatul Qadar mengalahkan kita semua. Subhan. Pada saat 10 hari terakhir datang, Rasulullah SAW berkhutbah kepada keluarganya, sing-singkan baju, ikat pinggang, karena kita akan menghadapi turunnya Lailatul Qadar. Subhan. Khutbah lagi, ceramah lagi tentang Lailatul Qadar. Kemudian malaikat Jibril menancapkan bendera hijau di tengah-tengah Ka'bah, berkibar tanda Lailatul Qadar turun pada malam hari ini. Malaikat-malaikat turun berbondong-bondong ke alam dunia, diberikan arahan oleh malaikat Jibril alaihissalam, hadhihi Lailatul Qadar, ini adalah Lailatul Qadar. Kalian wahai para malaikat bertebaran mencari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka sedang berdiri salat, duduk membaca Al-Qur'an, duduk sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam kepada para malaikat? Sallimu, kalian uluk salam kepada mereka.
musafah kalian kepada mereka, dan aminkan doa-doa mereka. Tiga perintah malaikat Jibril alaihissalam: salam, musafahah, aminkan doanya. Yang amin malaikat. Kira-kira doanya diterima gak kira-kira? Yang aminnya malaikat. Ketika malaikat selesai melihat dengan seksama siapa hamba Allah subhanahu wa ta'ala berdiri sholat, duduk, baca Al-Quran, berzikir, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diaminkan oleh mereka para malaikat. Kemudian para malaikat laporan kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, aku telah melihat dengan seksama di Masjid Al-Hidayah berdiri sholat, rindu akan datangnya Lailatul Qadar. Selesai sholat mereka duduk baca Quran, berzikir, mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami aminkan mereka. Kata malaikat-malaikat, apa yang akan Allah berikan kepada mereka, kami menjadi saksi. Kata malaikat Jibril alaihissalam, Allah telah memandang dengan pandangan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Wa afa anhum, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah ampunkan mereka dari dosa mereka. Mereka menjadi orang-orang suci, menjadi orang-orang bersih. Kata malaikat Jibril alaihissalam, kecuali 4 golongan. Ketika Rasul bercerita tentang ini, kecuali 4 golongan, Rasulullah SAW langsung ditanya oleh para sahabat, man haulai ya Rasulullah, siapa 4 golongan itu ya Rasulullah yang dikecualikan tidak mendapatkan Lailatul Qadar? Bahkan bukan dikecualikan tidak mendapatkan Lailatul Qadar, tidak mendapatkan pahala puasa, tidak mendapatkan pahala buka, tidak mendapatkan pahala sahur, tidak mendapatkan pahala qiyamul lail, tidak mendapatkan pahala ibadah-ibadah di bulan Ramadan, termasuk tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Siapa yang 4 golongan itu? Catat baik-baik. Yang pertama adalah mudminul khamar, kata Rasulullah, orang yang tidak pernah kenyang dengan minum minuman yang memabukkan, tidak pernah kenyang menyuntik dengan suntikan yang menjadi kilar. Walaupun puasa 30 hari, walaupun tarawih setiap malam, walaupun qiyamul lail, kata Allah subhanahu wa ta'ala, enggak aku lihat, enggak aku afa anhum, aku tidak mau memaafkan mereka. Yang kedua, akun liwalidayhi, orang yang pernah menyakiti hati daripada kedua ibu dan bapaknya atau salah satu daripada keduanya. Kata Allah, tidak, aku tidak mau memandang, tidak mau memaafkan, walaupun ia puasa, walaupun ia buka, walaupun ia tarawih, walaupun ia qiyamul lail, walaupun ia duduk di majelis Al-Hidayah, turut berdiri di malam Lailatul Qadar, turut berdoa, turut baca Quran di malam Lailatul Qadar. Tidak, kata Allah, aku tidak mau lihat, aku tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan orang yang pernah menyakiti kedua ibu bapaknya atau salah satu daripada keduanya. Yang ketiga adalah qati'ur rahim. Siapa qati'ur rahim itu? Yang memutuskan tali persaudaraan, kakak putus dengan adik, adik putus dengan kakak, paman putus dengan ponakan, ponakan putus dengan paman, padahal dia satu darah. Karena sesuatu hal kecil atau besar, sehingga ia berkata, aku tidak punya saudara seperti kau. Udah, pergi. Jangan lagi nginjak rumahku. Orang yang semacam ini puasa 30 hari, buka, sahur, tahajud, baca Quran, kata Allah, tidak mau lihat aku, tidak mau mengampuni aku. Yang terakhir, musyahinun. Rupanya ini asing. Dalam bahasa Arab
tidak dikenal oleh orang banyak, sehingga para sahabat bertanya kepada Rasul, wa ma bil musyahin ya Rasulullah, apa yang kau maksud musahinun itu ya Rasulullah? Musahinun, kata Rasulullah SAW, dengan teman satu jamaah di masjid, dengan sejawat, dengan teman satu perumahan, dan teman bukan satu darah, bukan satu ketua, tapi dengan teman-teman seiman, seagama. Kemudian gara-gara satu hal tidak bertanya melebihi 3 hari. Cuma puasa, Pak. Percuma puasa, percuma taraweh, percuma tahajud, percuma baca Quran. Ibadah-ibadah di bulan puasa, baik yang mahdoh maupun ghair mahdoh, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mau lihat, nggak mau mengampuni, nggak mau. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, sengaja Abah bacakan hadis ini agar kita dapat mempersiapkan diri, agar Ramadan yang akan datang lebih baik daripada Ramadan yang sudah-sudah. Kita tidak tahu Ramadan tahun yang akan datang sampai usia kita, betul? Begitu. Oleh karena persiapkan dulu. Di kampung-kampung kalau datang bulan Ramadan itu mandi pakai sampo, itu persiapkan diri. Terus ziarah kepada yang masih hidup, ziarah masih hidup, bawa rantang. Tujuannya minta maaf kepada ibu bapaknya. Kepada yang mereka yang ibu bapaknya sudah meninggal dunia, datang ke kuburan. Karena orang yang dikubur itu mendengar kita, melihat kita, kayak ngomong begini, "Mak, Pak, banyak dosa, nyusahin Bapak. Mau Ramadan, ampuni Pak, maaf." Tambah saling maaf, memaafkan di antara saudara kita. Susah ada handphone. Orang yang lebih dulu minta maaf itu lebih bagus daripada kita tidak mendapatkan Ramadan yang sangat mahal itu gara-gara perkara yang kecil, kemudian Allah tidak berikan Ramadan yang sangat besar, pahala sangat indah itu. Dek, maafkan saya kalau selama ini saya punya salah sama kamu. Bang, maafkan saya selama ini saya nyusahin kamu. Paman, maafkan saya. Wahai ponakan, lakukan ini kalau ingin mendapatkan Ramadan yang terbaik dibanding dengan Ramadan yang lain. Ini yang disebut dengan persiapan Ramadan, targhib Ramadan itu, ini yang namanya targhib Ramadan itu. Sebel sama kawan karena sesuatu hal, karena tingkahnya. Ngapain nanya dia, orang nggak beres. Orang yang beriman tuh pemaaf, wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum. Itu orang yang beriman. Salah saudaranya dimaafkan. Bahkan lebih jauh daripada itu, habis sholat angkat kedua belah tangan, dia bersalah kepadaku, ampunkan ya Allah kesalahan. Wasyawirhum, tegur sapa, diajak ngobrol, diajak musyawarah. Jangan tidak bertanya. Ini ajaran Al-Quran. Dalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Semuanya ini yang bisa jawab adalah kita, betul, bapak-bapak semuanya. Semoga Ramadan yang akan datang lebih baik daripada Ramadan yang sudah-sudah. Jadi masjid ini sarana untuk bagaimana menjadikan Ramadan kita tahun ini lebih sempurna, lebih baik daripada Ramadan itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin na'im. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Ya Allah, jadikan kami yang duduk dalam majlis ini dapat mempersiapkan Ramadan dengan sungguh-sungguh ya Allah, sehingga jadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu.
Kami tidak tahu sampai atau tidak ada Ramadan tahun yang akan datang. Kalau kami tidak memanfaatkan Ramadan tahun ini, sia-sialah kami dalam kehidupan ini. Ya Allah, bimbing kami ya Allah, istri kami, suami kami, anak-anak kami, agar kami semua dapat mempersiapkan diri mengisi Ramadan tahun ini lebih baik dibanding Ramadan yang telah lalu. Jadikan masjid ini menjadi masjid di mana kami menjadikan sarana perahu untuk bagaimana kami bisa beribadah di bulan Ramadan yang akan datang. Jadikan masjid ini kami beritikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah. Kami tidak punya harapan masuk ke dalam surgamu kecuali dengan ibadah-ibadah kami di bulan Ramadan tahun ini. Selamatkan kami, keluarga kami, putra-putri kami, cucu-cucu kami di dunia, terutama kelak di akhirat mulai Ramadan tahun ini. Bi rahmatika wa izzika wa hirsika ya akramal akramin wa ya mujibas saidin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.